Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Asyara Kurniawan, NIM 72114190062. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bab 6 Sistem Manajemen Basis Data. Pokok bahasannya ada 7, yaitu yang pertama, organisasi data, kedua, struktur basis data, 3, contoh basis data relasional, 4, membuat basis data, 5, menggunakan basis data, 6, personel basis data, 7, menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Organisasi data. Agar dapat menggunakan data dan terhindar dari kekacauan, konsep data telah dipecah dan dikurangi menjadi konsep yang lebih kecil. Konsep data yang lebih kecil akan menyediakan balok-balok pembangun yang dapat dikombinasikan untuk menghasilkan kembali data awal dalam bentuk yang terorganisasi dan dapat diakses. Hierarki data. Field data adalah unit data yang terkecil, mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Record adalah suatu koleksi field data yang saling berhubungan. File adalah koleksi record yang saling berhubungan. Spreadsheet sebagai basis data sederhana. Tabel yang berisi basis dan kolom dapat disajikan dalam suatu spreadsheet. Kolom-kolom dapat dalam spreadsheet mencerminkan field data, sedangkan judul kolom berisi nama-nama field data. Baris-baris dalam tabel berisi nilai-nilai field. Flat files. File datar atau flat file adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Alasan dari sebuah tabel harus menjadi flat files adalah karena komputer membaca field data dari suatu record secara berurutan. Alasan kedua adalah bahwa ia memungkinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasi. Field kunci. Kunci atau key di dalam suatu tabel adalah satu field atau kombinasi field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Tabel-tabel yang saling berhubungan. Tabel-tabel berbagi satu field yang sama dan nilai field yang menentukan baris-baris mana di mana tabel yang tergabung secara logis. Kedua, struktur basis data. Ada 3 struktur. Yang pertama, struktur basis data hierarkis, struktur basis data jaringan, dan struktur basis data relasional. Berikut ini adalah contoh basis data relasional. Basis data jadwal. Terdapat tabel mata kuliah dalam Microsoft Access. Kedua, konsep basis data. Konsep basis data atau database konsep adalah integrasi logis record-record yang melintasi berbagai lokasi fisik. Independensi data atau data independence adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Kamus data atau data dictionary mencakup definisi-definisi dari data yang disimpan di dalam basis data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Membuat basis data. Ada 3 langkah. Yang pertama, menentukan kebutuhan data, kedua, menguraikan data, dan ketiga, memasukkan data ke dalam basis data. Yang pertama, menentukan kebutuhan data. Terdapat 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada proses. Pada pendekatan ini terdapat beberapa langkah, yaitu 1. Mendefinisikan masalah, 2. Mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan, 3. Menjabarkan kebutuhan informasi, 4. Menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, 5. Menentukan spesifikasi kebutuhan data. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan permodelan perusahaan. Selanjutnya, teknik-teknik permodelan data. Ada 2 teknik. Yang pertama, diagram relasi entitas atau Entity Relationship Diagram atau ERD, berhubungan dengan data di dalam entitas dan hubungan antar entitas. Kedua, diagram kelas, teknik di mana data yang digunakan dalam aplikasi dan tindakan yang terkait dengan data disajikan secara grafis. Kelima, menggunakan basis data.
terdapat menggunakan dua metode. Yang pertama, laporan dan formulir. Formulir secara tipikal menampilkan satu record saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Laporan adalah data teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Kedua, query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Materi yang keenam, personal basis data. Ada 3. Yang pertama, administrator basis data atau database administrator (DBA) adalah spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Kedua, programmer basis data. Seorang programmer memerlukan keahlian yang khusus dan biasanya perusahaan melakukan pelatihan-pelatihan untuk itu. Ketiga, pengguna akhir. Pengguna akhir tidak dapat diabaikan sebagai personel penting yang berinteraksi dengan basis data. Mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data, dan mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mengaruhi perusahaan. Ketujuh, menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Keuntungan DBMS ada 4. Yang pertama, mengurangi pengulangan data. Kedua, mencapai independensi data. 3. Mengambil data dan informasi dengan cepat. 4. Keamanan yang lebih baik. Selain terdapat keuntungan, DBMS juga memiliki kerugian, yaitu 1. Membeli peranti lunak yang mahal. 2. Mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar. 3. Memperkerjakan dan memelihara staf DBA. Nah, sekian presentasi dan penjelasan saya pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.